Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah meskipun terlambat saya bisa sowan hadir di sini, Ustaz. Karena kalah sama nyamuk. Kebetulan oleh dokter dinyatakan saya kena demam berdarah. Jadi trombositnya dan HB-nya drop sehingga tidak punya energi. Jadi ini datang dengan kursi roda. Ya, alhamdulillah. Baik, kajian kita sudah ketiga. Aliran-aliran ideologi dalam sejarah Indonesia, ya. Jadi kita tahu ada tiga ideologi besar yang mewarnai pemikiran saat negeri ini akan dibangun. Artinya ketika para pendiri negara merumuskan di atas dasar apa negara ini nanti akan kita dirikan. Ya. Nah, ideologi besar yang sangat berpengaruh itu tiga. Yang pertama adalah Islamistis, yang kedua nasionalistis, yang ketiga Marxistis. Belum komunistis, masih Marxistis. Kenapa? Karena waktu itu belum ada di Indonesia doktrin Sidanov. Jadi dulu Ketua Partai Komunis Hindia Belanda, Komunis Indonesia ya, negeri kita ini disebut Hindia Belanda atau Nederlands Hindi, negeri yang didirikan oleh VOC, ya, yang diberikan hak oktroi oleh Ratu Belanda pada tanggal 30 Mei 1619 diberi nama negeri ini Nederlands Hindi. Maka dari tahun itu dihitung tahun pertama Indonesia menjadi koloni atau jajahan Belanda. Sampai Nederland Hindi bubar pada tanggal 8 Maret 1942. Sehingga sering disebut dibulatkan 350 tahun. Jadi kapan 350 tahun itu? Dihitung dari mana? Dihitung sejak berdiri negara Nederlands Hindi atau Hindia Belanda tanggal 30 Mei 1619. Padahal Nederland Hindi itu didirikan dengan pusat di Jayakarta yang diambil alih dari Kesultanan Cirebon. Diganti nama Batavia, maka Sultan Agung Hanyokrokusumo langsung mereaksi setelah berdirinya Nederland Hindi dengan mengirim pasukan dari Mataram, ya, yaitu tahun 1628, 1629 itu Mataram mengirim pasukan untuk mengambil alih Batavia, tetapi gagal karena pengkhianatan, ya, dengan para pengkhianat membakar pusat-pusat logistik prajurit Mataram yang ada di Indramayu sampai Karawang, ya. Nah, jadi oleh karena itu Nederland Hindi justru berkembang mengadu domba kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan dan mengambil alih, dijadikan kesultanan itu sebagai protektorat, negara yang dilindungi oleh Nederland Hindi, jadi menjadi jajahan. Nah itulah, ya. Nah,
Partai Komunis Hindia Belanda ini didirikan ya, sebagai bentuk ketika Serikat Islam Merah itu sudah merasa kuat, ya. Jadi saya ingatkan ya, strateginya itu MKTBP, metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Yaitu 1, bekerja intensif di kalangan musuh. Yang kedua, membangun kegiatan progresif revolusioner di pedesaan. Dan yang ketiga, membangun kekuatan progresif revolusioner di perkotaan. Nah, maka ketika Serikat Islam menjadi organisasi yang sangat kuat, pemerintah Belanda khawatir, maka didatangkanlah orang-orang Marxis komunis ke Indonesia. Untuk apa? Memecah belah Serikat Islam. Nah, mereka melakukan strategi yang pertama, bekerja intensif di kalangan musuh. Langkahnya apa? Infiltrasi, menyusup. Yaitu dengan mendatangkan Dr. Snevlid, Henky Snevlid dari Belanda, seorang tokoh komunis dari Belanda, wartawan, ditugaskan di Semarang, karena Semarang itu menjadi kantor pusat Serikat Islam. Dan di Semarang itu menjadi pusat organisasi buruh yang besar, karena dulu perusahaan transportasi terbesar kereta api itu pusatnya di Gedung Lawang Sewu Semarang, namanya NIVS, Nederlands Indie Spoorwegen Maskapai. Ya. Nah, baru nanti pemerintah mendirikan kereta api negara, namanya SS, Stad Spoorwegen. Itu pertama kali pemerintah Hindia Belanda membangun jalur dari Tugu, Yogyakarta ke Cilacap, Maos, 115 km. Itu SS, makanya di Tugu itu peronnya 2. Peron selatan itu peron stasiun pemerintah, SS, yang utara itu terusan dari Lempuyangan. Lempuyangan itu kereta api swasta, NIVS, Nederlands Indie Spoorwegen Maskapai. Nah, nanti oleh tokoh Masyumi, tokoh Muhammadiyah namanya Mr. Kasman Singodimejo yang menjadi ketua DPR pertama, diusulkan nasionalisasi sehingga NIVS maupun SS dijadikan perusahaan milik negara, menjadi PNKA, Perusahaan Nasional Kereta Api. Kemudian menjadi PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Sekarang dijadikan perusahaan terbuka KAI, PT Kereta Api Indonesia. Artinya dari negara sekarang dilepas ke swasta lagi. Ini bodoh ini. Ya. Akibatnya apa? Kereta api kita ini rugi. Sekarang ini panjenengan naik kereta api ekonomi, kereta api biasa, mensubsidi yang naik kereta api WOS. Kereta api cepat itu hutang ke Cina 80 tahun, itu menjadi hutang pemerintah melalui PT KAI, untuk nyaur hutang dari APBN kurang, dipungut dari penumpang kereta api. Maka kereta api ekonomi itu harganya mahal, karena Anda ikut bayar hutangnya WOS. Orang miskin tidak naik kereta api cepat nih melu bayar tiket itu. Ya. Nah, ini ketika pemikirannya
dilepas lagi menjadi perusahaan terbuka. Kalau dulu kereta itu dianggap layanan rakyat, jadi harus murah. Makanya oleh Mr. Kasman Singodimejo dinasionalisasi. PLN dulu namanya apa? ANIM. ANIM, Algemene Nederlands Indie Electric Maskapai, ANIM. Menjadi PLN, sekarang dilepas lagi menjadi PT PLN. Rugi. Rugi tapi rakyat bayar terus dan tidak boleh telat. Ini aneh ini ya. Nah, ini. Jadi itu cara berpikir yang berkait nanti dengan ideologi tadi. Ideologinya ya. Jadi waktu itu infiltrasi. Setelah tinggal di Semarang, Sneflit ini meminta izin mengadakan diskusi-diskusi politik di sekretariat Syarikat Islam di Semarang, di pusatnya. Anak-anak muda seperti Alimin, Semaun, Darsono, Tan Malaka, ya itu disuruh jadi panitia diskusi. Nah, karena Sneflit ini menarik, penyajiannya pinter, bagus, anak-anak muda ini terpengaruh. Sehingga mereka ini menjadi pengurus Syarikat Islam, tapi mengusulkan supaya ada revolusi di Indonesia dengan dasar Marxisme. Ya, maka setelah infiltrasi dilakukan asosiasi menggalang yang sepaham, sesudah itu kontradiksi memunculkan perpecahan. Nah, pecahlah Syarikat Islam itu ketika kemudian Syarikat Islam mengadakan penertiban organisasi. Siapa yang ikut Syarikat Islam tidak boleh merangkap menjadi anggota ISDV yang didirikan oleh Sneflit. ISDV itu Indische Sosial Demokratische Vereniging, organisasi sosial demokrat SOSDEM. Ya, itu. Maka ketika dilakukan penertiban organisasi, di dalam musyawarah itu pecah Syarikat Islam menjadi dua. Kubu yang masih ingin tetap bersama ISDV menjadi SI Merah. Syarikat Islam Merah. Ketuanya namanya Raden Mas Tirto Adisuryo. Raden Mas Tirto Adisuryo ini anak bupati ya dari Blora ya. Itu nanti kalau mau baca biografinya ada di tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca yang ditulis oleh Pramodyo M. Ya, Anantatur itu ya, itu biografinya Raden Mas Tirto Adisuryo. Nah, kemudian Syarikat Islam Merah ini menjadi Serikat Rakyat. Jadi SI pecah, jadi SI Merah, SI Putih, SI Merah menjadi Serikat Rakyat. Nanti SI Merah ini setelah menjadi Serikat Rakyat tahun 1924 resmi menjadi Partai Komunis Hindia Belanda. Deklarasi pertama itu di Bumen Kota Gede. Ya, itu ya. Nah, maka berdirilah Partai Komunis Hindia Belanda yang memecah dari Syarikat Islam. Tadinya perjuangan politik rakyat Indonesia itu cuma satu wadahnya, Syarikat Islam. Kemudian dengan metode kombinasi tiga bentuk perjuangan berhasil disusupi, dipecah menjadi dua. Ya.
Nah, setelah Tirto Adi Suryo wafat, diganti ketuanya oleh Tan Malaka. Ya. Nah, Tan Malaka ini kemudian mengadakan pemberontakan komunis tahun 1926. Muncullah pemberontakan ya di Belawan Medan, di beberapa tempat, maka Tan Malaka menjadi buron. Dia lari ke Moskow, ke Uni Soviet. Berganti nama, samaran namanya Maring, nama samarannya. Nah, ketika 1926 itu Tan Malaka jadi pelarian, dia menghadiri Kongres Komunis Internasional. Dalam Kongres Komunis Internasional di Moskow itu, Tan Malaka bertanya kepada Ketua Komunis Internasional, yaitu Vladimir Ilyich Lenin. Ya. Vladimir Ilyich Lenin. Ya, Lenin, maka ada Leninisme ya. Itu. Nah, waktu itu pertanyaan Tan Malaka, kami di Hindia Belanda ada organisasi kaum muslim namanya Serikat Islam. Anggotanya sudah 850.000 orang. 30% diantaranya kader komunis aktif. Jadi Tan Malaka itu sudah menghitung di dalam tubuh Serikat Islam itu sudah 30% sudah bisa dipengaruhi. Nah, dia bertanya, bolehkah kaum komunis bekerja sama dengan kaum Islam untuk mengadakan revolusi di Hindia Belanda? Nah, itu tahun 1926. Tahun 1927 Lenin mengeluarkan doktrin yang disebut doktrin Zhdanov. Bahasa Soviet nih ya, Zhdanov. Doktrinnya apa? Bahwa kaum muslim itu termasuk borjuis dan musuh kaum komunis. Oleh karena itu, segera ajarkanlah komunisme di Hindia Belanda dengan dasar ateisme. Jadi sebelum doktrin Zhdanov itu, orang komunis itu boleh beragama. Tetapi setelah 1927, Lenin mengeluarkan doktrin Zhdanov, komunis itu anti agama. Nah, Tan Malaka ini karena memang dari kecil ya lahir di Minangkabau, tidur di Suro, terus besar juga di kalangan orang Minang meskipun dia tinggal di Belitung, ya dia nggak bisa meninggalkan agama itu, maka dia milih keluar sebagai ketua Partai Komunis Hindia Belanda karena tidak mau Marxisnya ateis. Maka Tan Malaka kemudian mendirikan PARI, Partai Rakyat Indonesia. PARI dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena semboyannya merdeka 100%. Dibubarkan terus mendirikan Parindra, Partai Rakyat Indonesia Raya. Karena semboyannya juga masih merdeka 100%, Parindra juga dibubarkan. Dan Tan Malaka dihukum tidak boleh mendirikan partai politik lagi. Maka Tan Malaka mendirikan Gerindra, Gerakan Rakyat Indonesia Raya. Gitu ya. Itu. Nah.
Jadi Tan Malaka itu mendirikan gerakan yang berbasis Marxistis. Sedangkan Bung Karno, murid Cokraminoto yang juga anggota Serikat Islam, kemudian mendirikan nasionalisme sebagai partai, maka dia dirikan namanya PNI, Partai Nasional Indonesia. Tapi PNI-nya Bung Karno berbeda dengan PNI-nya Bung Hatta. Karena Bung Karno melandaskan nasionalisme PNI-nya itu dengan faham yang sudah dirumuskan oleh Bung Karno sebagai marhainisme. Maka PNI-nya disebut PNI Masa Marhain. Nah, Marhain itu ditemukan gagasan oleh Bung Karno di Sumedang. Jadi Bung Karno itu datang ke Sumedang, ketemu petani-petani di sana. Ternyata petani-petani itu tidak garap sawahnya sendiri, hanya jadi buruh tani, sudah tidak punya sawah. Dan di Sunda, di Sumedang itu banyak orang namanya Umar. Ada Umar Zaini, Umar Said. Ini salah satu namanya Umar HN. Umar HN itu dia punya sebidang tanah digarap sendiri, hanya cukup untuk hidup dia dan keluarganya. Jadi Umar HN ini bukan buruh tani, tapi petani gurem. Tapi bisa mandiri dengan sawahnya sendiri. Maka Umar HN ini oleh Bung Karno dijadikan inspirasi ingin menyatukan para petani-petani gurem supaya bisa bersatu menjadi kuat. Maka ideologinya disebut marhainisme, dari kata Umar Hain tadi, marhain gitu ya, jadi marhainisme, yaitu partai yang mengumpulkan massa itu jumlah rakyat yang banyak, dari wong cilik si Umar HN ini untuk memerdekakan Indonesia. Maka alirannya adalah nasionalistis. Karena tahun 1916 di dalam Entiko yang kedua, Entiko itu National Indische Congress, Serikat Islam itu mengadakan kongres ya dengan tema bersatulah kaum melarat, kapitalisme berdosa. Nah, jadi kapitalisme itu berdosa dan bersatulah kaum melarat. Menjadikan nasionalisme sebagai dasar perjuangan umat Islam Indonesia. Maka muncullah semboyan hubbul watoni minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Jadi nasionalisme ini pun berasal dari Serikat Islam gitu ya. Jadi nah, maka muncullah organisasi yang pakai semboyan hubbul waton, ada Nahdlatul Waton, Watonia ya. Kiai Dahlan melihat ada Pandu di Mangkunegaran, akhirnya Kiai Dahlan juga terpengaruh oleh pikiran Watonia ini, maka didirikanlah kepanduan dengan nama Hizbul Waton ya, itu ya, cinta tanah air, barisan pecinta tanah air. Nah, tapi asalnya semuanya dari Islam. Maka ini disebut tiga aliran besar, Islamistis, nasionalistis, dan marxistis. Tapi bukan komunistis.
Marxistis. Nah, Marxis itu dalam praktek negara itu dengan sosialisme. Maka oleh Soekarno nanti digabung ini menjadi nasionalisme itu bersama sosialisme menjadi sosialisme cinta negara. Maka pemikiran Bung Karno itu disingkat menjadi Resopim. Resopim, revolusioner, membongkar kolonialisme, membangun negara baru Indonesia dengan revolusi berdasar sosialisme cinta negara dengan demokrasi terpimpin, bukan demokrasi liberal. Maka konsepnya Bung Karno itu disebut Resopim, revolusioner, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin. Maka digelurakan dulu lagunya tahun 63, 64 ya. Resopim, Resopim, revolusi Agustus 45, Resopim, Resopim, sosialisme cinta negara. Kita butuh pimpinan yang jujur, rakyat pasti hidup adil makmur. Resopim, Resopim, maju maju Resopim. Rakyat butuh murah sandang pangan, minggir minggir pimpinan yang curang. Resopim, Resopim, hidup hidup Resopim. Ya. Jadi yang sudah remaja di tahun 63 mesti hafal lagu ini. Karena tiap hari disiarkan di RRI ya. Tiap hari itu Resopim, Resopim, revolusi Agustus 45. Revolusi Agustus 45 itu sosialisme cinta negara gitu ya. Nah, tapi nanti karena Bung Karno didekati oleh tokoh-tokoh komunis, didorong tidak lagi sosialisme tapi komunis, dari Resopim bergeser Nasakom. Ya. Ini ditentang oleh Masyumi, ditentang oleh Partai Sosialis Indonesia, ditentang oleh Barisan Pembela Soekarno, ya, ditentang oleh Murba. Maka Bung Karno menganggap yang menentang Nasakom itu kepala batu. Maka Bung Karno membuat waktu itu kemudian ya karena mulai tahun 60 ya 4 itu jadi Nasakom dari Resopim. Acungkan tinju kita satu padu bersatu bulat semangat kita, ayo terus maju. Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Nasakom satu cita, sosialisme pasti jaya. Nah, Jenderal Ahmad Yani berkirim surat kepada Bung Karno. Kami Tentara Nasional Indonesia setuju sosialisme, tapi kami tidak setuju komunisme. Karena dasar negara kita ada ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan komunis sudah ateis. Nah,
menerima surat ini Bung Karno kecewa dengan TNI, maka dipanggil Jenderal Mursid. Mursid, kamu kumpulin jenderal-jenderal yang menolak KOM siapa yang fobia komunis. Waktu itu ulama-ulama Indonesia kongres di Palembang juga mengatakan komunisme kafir karena ateis ya. Maka kemudian oleh Mursid, jenderal-jenderal angkatan darat itu yang menolak KOM ini daftarnya diserahkan. Nah, kemudian karena Cukito, tokoh komunis pusat, menggarap seorang komandan Pekang di Solo namanya Mayor Untung Samsuri, ya. Kemudian Untung Samsuri ini nanti dititipkan melalui kecintaan Bung Karno, Ratna Sari Dewi, bukan Ratna Sari Dewi tapi siapa? Hartini, ya. Akhirnya Untung jadi pengawal presiden. Nah, Untung bertanya, Bapak, mana jenderal-jenderal yang Bapak nggak suka karena anti KOM, biar saya beresi. Maka nanti muncullah G30S PKI karena menolak KOM itu ya, jenderal-jenderal yang menolak KOM ini kemudian dihabisi di peristiwa Lubang Buaya Jakarta maupun Lubang Buaya di Yogyakarta. Lubang Buaya itu di Jakarta 7 jenderal, di Jogja 2, ya, itu yaitu Komandan Korem dan Kepala Staf Korem, namanya waktu itu Letnan Kolonel Sugiono dan Kolonel Katamso, diculik oleh anak buahnya sendiri, dimasukkan di lubang sumur mati di Kendungan itu di belakang. Ya, dulu Batalion L namanya. Batalion L itu kemudian ada 2, yang satu diletakkan di sini Demak Ijo, Kompis Nanam, satunya di Kendungan namanya 403 sekarang itu. Ya. Nah, karena komunis sudah menyusup di lingkungan tentara, waktu itu asisten Intel yaitu Mayor Wisnu Raji dan asisten teritorial ya Mayor Wiryono itu sudah dipengaruhi oleh PKI, dialah yang melakukan penculikan kepada komandannya sendiri, Katamso dan Sugiono. Ya. Maka waktu pemakaman itu ya dari Gedung Agung itu tank-tank Panzer RPK itu yang membawa jenazah. Wah, saya waktu itu dipunji bapak saya, dinaikkan tanknya. Tank RPK itu saya dikasih seragam kokam. Jadi dibuatkan, saya masih kecil di jaket kuning, baret kuning, dinaikkan Panzer RPKAD. Wah itu ya. Masya Allah, itu berkesan sekali. Suasana Jogja waktu itu marah ya kepada komunis. Bukan hanya Katamso Sugiono, tapi sebelumnya sudah ada pelajar SMP Muhammadiyah 2 orang yang ikut demo di Gedung Agung itu, diusir oleh ya pengawal presiden ya Cakrabirawa, terus bergeser ke barat mau ke PP Muhammadiyah, tapi mampir di nomor 11 Kehadahlan itu dulu kantor Baperki, kantornya komunis Tionghoa, komunis Cina. Wah, maka anak-anak pelajar itu melempari dan mau membakar kantor Baperki komunis itu, ditembaki oleh Cakrabirawa. 2 anak SMP Muhammadiyah ini gugur, namanya Aris Margono dan
Munandar, ya, itu menjadi pahlawan Ampera. Kalau di Jakarta mahasiswa UI namanya Arif Rahman Hakim, di Jogja pelajar SMP. Maka gedung itu kemudian oleh Angkatan Darat diserahkan kepada eksponen 66, dijadikan radio Arma 11. Arma itu Aris Munandar dan Margono yang gugur di Jalan Ahmad Dahlan nomor 11. Ya. Jadi dulu anak-anak SMP Muhammadiyah itu sudah turun ke jalan. Kokam itu jalan kaki dari Muntilan ke Jogja, dikawal RPK dari Kulon Progo, dari Wates ke Jogja, itu jalan kaki itu Kokam dulu, ya, untuk menggelurakan anti komunis. Nah, ini ya. Kokam dulu oleh RPKAD dilatih 3 hari, dipersenjatai AK Kalashnikov. Wah, gagah. Jadi di depan itu RPK, ya, dengan lagu komandonya, siap senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan, ayo serbu, serang Gestapo, sampai titik darah penghabisan, hancur lebur perintah kemerdekaan. Anak-anak Kokam itu di belakangnya punya lagu sendiri. Potong bebek angsa, masak di kuali, bapak nih PKI, ibu nih Gerwani. Ayo diciduk, digawa ning Bantul pakani diwul. Ya. Wah. Gagah dulu Kokam itu baret kuning, baju kuning, jaket kuning, bawa senapan. Lebih kendel dari RPK. Diajari bedil telung dino langsung seneng banget kan bedil. Ya. Masya Allah itu kalau kita ingat. Maka ketika jenazah Arif Rahman Hakim dan Munandar, Margono dan Munandar dilepas dari Masjid Gede Kauman, itu yang melepas jenazah itu mewakili Ketua Gemuis. Waktu itu Ketua Gemuisnya Pak Warson Munawir dari Kerapia, wakilnya itu Pak Haiban Hajid dari Kauman. Wah, Pak Haiban Hajid itu pidatonya menggelurakan waktu itu untuk menumpas komunis. Wah, umat Islam, Masya Allah, waktu itu NU Muhammadiyah bersatu menjaga itu ya. Nah, luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa umat Islam kemudian dimusuhi komunis? Karena umat Islam menolak ateisme. Bahkan ketua partainya sendiri menolak ateisme yang namanya Tan Malaka itu akhirnya mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia Raya. Nah, kadernya Tan Malaka itu ada Sumitro Joyohadikusumo, ini bapaknya Prabowo, ya. Ada Adam Malik, Khairul Saleh, ya, Latif Indraning, Ratwikana, Soekarni. Nah, maka nanti ketika Tan Malaka itu dibunuh oleh seorang komandan Koramil di Penggung Kediri, Jawa Timur sana, Sumitro mendirikan partai baru namanya Partai Sosialis Indonesia. Adam Malik dan kawan-kawan, Khairul Saleh mendirikan Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau nanti kita membaca gerakan politik di Indonesia itu satu sebenarnya sumbernya, semangat untuk mencintai Indonesia. Awalnya dasarnya cuma Islam, tapi dipecah oleh Belanda dengan memasukkan ideologi komunis, Marxis, ya, kemudian nasionalisme Turki yang anti agama. Ini nasionalisme anti agama ini kalau Mustafa Kamal itu, ya, melarang azan dalam bahasa Arab itu,
ya. Jadi adanya harus bahasa Turki dan lain sebagainya, ya. Nah, maka kita mesti melihat kalau kita belajar sejarah sebetulnya Indonesia merdeka itu yang pertama kali melakukan perlawanan secara bersenjata adalah Sultan Agung, Kesultanan Islam. Kemudian organisasi pertama yang mencetuskan Indonesia merdeka adalah Serikat Islam. Tapi kekuatan ini dipecah-pecah melalui penyusupan infiltrasi, ya. Jadi oleh karena itu kita itu harus ingat, jangan mau dipecah, jangan mau diadu domba. Ya supaya tidak bisa diadu domba, ya sebaiknya kita minimal sering menyembelih domba dalam akikoh maupun korban nanti. Nah, itu. Ya, Indonesia itu satu. Yaitu apa? Kita ingin merdeka untuk apa? Untuk bahagia. Kalau Indonesia ini bisa mencapai kehidupan negara yang bahagia, pasti Indonesia ini abadi. Maka seorang anak Purworejo namanya Wage Rudolf Supratman, tahun 1924 itu sudah punya vision tentang Indonesia. Dituangkan dalam lagu yang lengkap, dia susun 3 stansa. Ya. Stansa pertama, bagaimana membangun kecintaan kepada tanah air, kepada bangsa, dan bersatu, menyeru persatuan. Maka muncullah stansa pertama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nah itu, setelah Indonesia bersatu, kita bisa merdeka. Merdeka untuk apa? Agar kita ini bahagia. Maka di dalam stansa kedua lagunya, Indonesia tanah pusaka, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Jadi kita itu harus mendoa Indonesia bahagia. Karena tujuan merdeka untuk bahagia. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita mau bahagia harus mendoa. Artinya ateisme tidak boleh ada. Komunisme tidak boleh ada. Karena untuk bahagia harus mendoa, tidak dengan kerja. Kerja, tidak mendoa, hasilnya utang luar negeri bertumpuk. Akhirnya ekonomi kita maut-maut. Ya, kita mengalami kemunduran.
Kalau kita tidak bahagia Indonesia ini, tidak berdoa, ya, tidak bisa abadi Indonesia ini. Makanya di alinea di stansa ketiga, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Ya, Indonesia abadi kalau rakyatnya bahagia. Kalau rakyatnya tidak bahagia ya omon-omon saja. Gitu, ya. Jadi Indonesia harus dibahagiakan dengan mendoa, tidak dengan kerja. Ya, kerja boleh tapi harus dengan mendoa, agama harus diperkuat. Ya. Ini ideologi Islam sebagai dasar, ya, mendorong rakyat ini berdoa, mendoa Indonesia bahagia. Ya. Kalau Indonesia bahagia, Indonesia abadi. Kalau nggak bahagia, nggak akan abadi. Yang paling menarik itu refnya ini. Padahal W.R. Supratman itu wafat tahun 1934, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi luar biasa visinya dalam lagu ini. Ya. Maka hiduplah pandunya, hiduplah putranya, selamatlah pandunya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Jadi selamatlah pandunya, selamatlah putranya, ya tidak kena narkoba, ya. Selamatlah pulaunya, selamatnya lautnya. Sekarang lautnya sudah dipagari orang itu ya. Ini pulaunya dijual ke orang nanti. Ya. Ini luar biasa visinya W.R. Supratman itu ya. Selamatlah pandunya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Itu dulu sebelum tahun 57, kalau upacara lengkap itu dinyanyikan. Tahun 57 Partai Komunis usul dengan alasan tiang bendera di depan istana itu terlalu pendek. Kalau 3 stansa, lengerek gendero, suwi banget, sudah mentok itu. Akhirnya kalau upacara cukup 1 stansa, tapi komunis punya misi apa? Menghapus Indonesia mendoa, gitu ya. Itu karena mereka tidak percaya dengan doa, ya. Marsnya komunis itu kerja. Gitu. Nyun sewu. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.